Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ilmadinana. Di sini saya akan menjelaskan tentang wakaf. Sebelumnya di sini saya akan mengkritisi kekurangan dan kelebihan buku. Adapun kelebihan buku, yang pertama adalah penyajian materi itu jelas dan mudah untuk dipahami. Yang kedua itu materi yang disajikan itu lengkap. Yang ketiga terdapat renungan sebelum penyajian materi guna pemahaman sebelum masuk pada pokok isi materi. Dan yang terakhir adalah terdapat gambar ilustrasi sehingga dapat menambah imajinasi siswa terhadap pemahaman materi. Dan adapun kekurangan dari buku tersebut, terdapat bahasa yang kurang familiar, namun di dalam buku tidak dijelaskan makna dalam kata tersebut. Memahami makna wakaf sebagai syariat Islam. Adapun yang pertama adalah pengertian wakaf. Secara bahasa, wakaf berasal dari bahasa Arab, yakni al-habs dan al-man'u. Al-habs mempunyai arti menahan dan al-man'u mempunyai arti mencegah. Maksudnya adalah menahan untuk tidak dijual, tidak dihadiahkan, atau tidak diwariskan. Wakaf, sedangkan wakaf menurut istilah syara adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat. Contohnya sendiri adalah seseorang yang mewakafkan tanahnya untuk lahan pemakaman umum. Maka tanah yang diwakafkan tadi tidak boleh ditarik kembali, tidak boleh dijual, dan tidak boleh diwariskan atau dihadiahkan kepada orang lain. Dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya berupa tanah milik atau melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan syariat Islam. Dan menurut Zaih Mubarak, dari definisi tersebut memperlihatkan 3 hal apa saja. Yang pertama yakni wakif atau pihak yang mewakafkan secara perorangan atau badan hukum seperti perusahaan atau organisasi kemasyarakatan. Yang kedua adalah pemisahan tanah milik belum menunjukkan pemindahan kepemilikan tanah milik yang diwakafkan. Dan yang terakhir atau yang ketiga yakni tanah wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya adalah hukum wakaf. Untuk hukum wakaf sendiri adalah sunnah, dan wakaf itu merupakan amal jariyah dan amalan sunnah yang sangat besar manfaatnya bagi wakif atau orang yang mewakafkan. Adapun Quran surat dan dalil yang menjelaskan tentang wakaf atau pentingnya wakaf, yakni Quran surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanalul birra hatta yunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran surat Ali Imran ayat 92. Dan adapun hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang wakaf yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata'ul insanu yang qada'a amaluhu illa min salasatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dan mengenai sedekah jariyah, pada hadis tersebut ulama itu sepakat bahwa sedekah jariyah yang dimaksud adalah wakaf. Adapun hadis yang ketiga yang menjelaskan tentang wakaf yang diriwayatkan oleh Bukhari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar anna Umar radhiyallahu anhu tasaddaqa bi mali lahu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqulu lahu samnun wa kana yakhlan faqala Umar radhiyallahu anhu ya Rasulullah
wajadtu malan wa huwa indi nafisu fa'aradtu an tasaddaqa bihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tasaddaqa bi aslihi la yubadi'u wa la yuhabu wa la yurathu walakin yunfaqu thamarah. Artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Umar Ibnu Al-Khattab itu memiliki tanah yang dinamakan dengan Samgum yang ada kurma yang indah sekali. Umar berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin memanfaatkan hartaku yang sangat baik. Apakah saya mau mensedekahkannya?" Dan Nabi menjawab, hendaklah sedekahkanlah asalnya yang tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan, akan tetapi hendaklah nafkahkan buahnya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dan berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis di atas, itu menegaskan bahwa orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka sepantasnya harus memilih hartanya yang paling baik untuk diwakafkan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu. Ada pula umat Islam itu berbeda pendapat mengenai tentang awal diperlakukan wakaf. Menurut kaum Muhajirin, bahwa wakaf pertama kali itu diberlakukan pada zaman Umar bin Khattab dan dimulai oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Sementara menurut kaum Ansor, wakaf itu pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam kitab Maghazi Al-Waqidi dikatakan bahwa sedekah yang berupa wakaf dalam Islam yang pertama kali itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri adalah sebidang tanah untuk dibangun masjid. Dengan demikian, dasar wakaf sendiri itu bukan hanya berupa ucapan atau kaul Nabi Muhammad, namun juga berupa perbuatan atau praktek Nabi sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat wakaf. Adapun rukun wakaf sendiri ada 4. Yang pertama adalah al-waqif, yang kedua adalah al-mauquf, yang ketiga adalah al-mauquf alaih, dan yang keempat adalah sirat. Adapun yang pertama adalah al-waqif. Al-waqif yakni orang yang berwakaf. Itu orang yang berwakaf sendiri mempunyai syarat-syarat. Sebagaimana yang pertama adalah memiliki secara penuh harta yang akan diwakafkan tersebut. Dan artinya dia itu merdeka untuk mewakafkan kepada siapa harta itu dikehendaki. Yang kedua adalah berakal. Jadi tidak sah orang yang bodoh, orang yang gila, atau orang yang sedang mabuk itu mewakafkan harta. Yang ketiga, syarat dari al-waqif atau orang yang berwakaf adalah balik. Dan yang keempat adalah mampu bertindak secara hukum atau yang dikatakan dengan istilah rasyid. Yang kedua, rukun yang kedua adalah benda yang diwakafkan atau al-mauquf. Dan al-mauquf sendiri mempunyai syarat. Yang pertama adalah barang yang diwakafkan itu harus barang yang berharga. Yang kedua adalah harta yang diwakafkan harus diketahui kadarnya. Dan yang ketiga adalah harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf atau wakif tersebut. Yang keempat adalah harta itu harus berdiri sendiri, maksudnya itu tidak melekat kepada harta orang lain. Dan rukun yang keempat adalah orang yang menerima wakaf atau al-mauquf alaih, atau sekelompok orang atau badan hukum yang diserai tugas untuk mengurusi dan memelihara barang wakaf atau nazir tersebut. Dari klasifikasi orang yang menerima wakaf sendiri itu ada 2 macam. Yang pertama adalah muayyan dan yang kedua adalah ghairu muayyan. Muayyan maksudnya itu tertentu, yaitu jelas orang yang menerima wakaf itu apakah seorang atau 2 orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh diubah. Dan yang kedua adalah ghairu muayyan, yang artinya tidak tertentu, yaitu tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci. Umpamanya itu seseorang untuk orang fakir miskin atau tempat ibadah dan lain-lain. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ghairu muayyan atau tidak tertentu yaitu bahwa yang akan menerima wakaf itu hendaklah dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Terus yang rukun yang keempat adalah sigot atau lafaz atau ikrar wakaf dengan adapun syarat-syaratnya. Yang pertama adalah ucapan itu harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya atau ta'bid.
tidak sah, jadi tidak sah. Wakaf kalau ucapannya itu ada batas waktu tertentu. Yang kedua, ucapan itu dapat direalisasikan secara tanzis atau tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Yang ketiga, ucapan itu bersifat pasti. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah ucapan itu diikuti oleh syarat yang membatalkan. Dan apabila semua persyaratan yang telah saya jelaskan tadi itu terpenuhi, maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah secara hukum dan secara agama. Harta wakaf dan pemanfaatannya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW dan amal para sahabat, harta wakaf itu berupa benda yang tidak habis karena dipakai dan tidak rusak karena dimanfaatkan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Adapun benda bergerak sendiri itu apa? Yang pertama adalah hak atas tanah itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Yang kedua adalah bangunan atau bagian bangunan itu berkaitan dengan tanah atau berdiri di atas tanah. Yang ketiga adalah tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Dan yang terakhir yakni hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua adalah wakaf benda bergerak. Wakaf benda bergerak itu seperti apa? Yang pertama adalah wakaf uang yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang ditunjukkan oleh Menteri Agama. Dana wakaf yang berupa uang itu dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial dan pada aset real. Yang kedua, benda bergerak itu bisa berupa logam mulia, yaitu logam dan batu mulia yang sifatnya memberi manfaat jangka panjang. Yang ketiga apa? Yakni surat berharga. Yang keempat itu bisa berupa kendaraan. Yang kelima itu hak atas kekayaan intelektual atau haki. Dan haki itu mencakup hak cipta, hak paten, hak merek, dan desain produk industri. Dan yang terakhir adalah hak sewa seperti wakaf bangunan dalam bentuk rumah. Selanjutnya adalah pengelolaan wakaf dan problematika. Yang pertama adalah dasar wakaf. Perwakafan di Indonesia sendiri itu diatur menurut undang-undang dan peraturan-peraturan sebagai berikut. Yang pertama apa? Yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yakni tanggal 27 Oktober 2004. Yang kedua, diatur oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1998 tentang peraturan pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Yang ketiga, yakni Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang komplikasi hukum Islam. Yang keempat adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang tata cara pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah. Yang selanjutnya atau yang kelima yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, khususnya pasal 5, pasal 1 dan pasal 49. PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Selanjutnya di instruksi bersamaan Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 tentang sertifikasi tanah wakaf. Dan selanjutnya adalah Badan Pertahanan Nasional Nomor 630/2782 tentang pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf. Dan selanjutnya yakni SK Direktor B1 nomor 32/34/DIR tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir adalah SK Direktorat B1 nomor 32/36/KEP atau DIR tentang bank pengkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya adalah tata cara perwakafan tanah milik. Adapun tata cara perwakafan tanah milik, yang pertama adalah perorangan atau badan hukum yang mewakafkan tanah hak miliknya itu harus datang sendiri di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau disingkat dengan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf. Yang kedua, calon wakif atau orang yang ingin berwakaf itu sebelumnya itu mengikrarkan wakaf terlebih dahulu dan harus menyerahkan surat-surat seperti apa? Seperti sertifikat, surat keterangan, dan lain-lainnya kepada PPAIW. Dan yang selanjutnya adalah PPAIW itu meneliti surat dan syarat-syaratnya dalam memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah tersebut.
Dan selanjutnya tahap selanjutnya yakni di hadapan PPAIW dan 2 orang saksi itu wakif itu mengikrarkan dengan jelas dan tegas dan dalam bentuk tertulis, dan apabila tidak dapat menghadap PPAIW dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari kepala kantor urusan agama kecamatan. Dan yang terakhir, syarat dari atau tata cara dari perwakafan tanah milik itu PPAIW itu segera membuat akta ikrar wakaf dan mencatat dalam akta ikrar wakaf dan menyimpannya bersama akta dengan baik. Selanjutnya adalah sertifikasi tanah wakaf. Sertifikasi wakaf itu diperlukan guna apa? Ya agar tertib secara administrasi dan memiliki kepastian hak bila terjadi sengketa atau masalah hukum. Dan sertifikasi pada tanah wakaf itu dilakukan secara bersamaan oleh Kementerian Agama dan Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Dan pada tahun 2004, kedua lembaga ini mengeluarkan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Kepala BPN nomor 422 tahun 2004 tentang sertifikasi tanah wakaf. Dan proses sertifikasi tanah wakaf sendiri itu dibebankan kepada anggaran Kementerian Agama. Ruislak tanah wakaf. Ruislak sendiri adalah pertukar guling atau pertukaran harta wakaf yang kadarnya itu sama sesuai dengan syariat Islam. Adapun nazir itu wajib mengelola harta benda wakaf itu sesuai dengan yang diperuntukkan. Ia juga dapat mengembangkan potensi wakaf asalkan tidak mengurangi tujuan dan peruntukan wakaf. Dan dalam praktiknya acap kali terjadi permintaan untuk menukar guling atau ruslak tanah wakaf karena alasan tertentu, dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 sendiri itu memperbolehkan tukar guling atau pertukaran harta benda wakaf dengan syarat harus ada persetujuan dari Menteri Agama. Dan kewajiban nazir yang terutama adalah mengamankan harta wakaf yang dikelolanya dan memanfaatkannya. Jika didapati harta wakaf yang tidak sesuai kemanfaatannya, misalnya gedung madrasah yang penduduknya itu berpindah ke tempat lain, maka harta wakaf tersebut tidak berfungsi lagi dan nazir itu boleh mengambil langkah untuk kemanfaatan yang lain. Dan apakah harta wakaf itu boleh dijual, diganti, serta dipindahkan ke tempat lain? Dengan alasan kemaslahatan dan kemanfaatan itu diperbolehkan mengganti bangunan gedung wakaf. Demikian juga menggantikan tanaman wakaf dengan tanaman yang lebih produktif juga diperbolehkan, yang hasilnya lebih bermanfaat dari hasil yang sebelumnya. Hal ini sesuai dengan tujuan wakaf sendiri. Dan adapun memindahkan harta wakaf itu diperbolehkan berdasarkan alasan maslahat dan manfaatnya. Contohnya apa? Yakni jika jalan yang berjembatan wakaf tidak lagi dipergunakan, jembatan itu boleh dipindahkan ke tempat lain yang memerlukannya. Dan mengenai harta wakaf yang tidak mungkin diambil manfaatnya juga boleh dijual, kemudian membeli baru yang lain sebagai penggantinya. Adapun Imam Syafi'i dan yang lainnya tidak memperbolehkan mengganti masjid atau tanah wakaf. Namun Umar bin Khattab pernah memindahkan masjid ke Kufah ke tempat baru dan tempat lama dijadikan pasar kurma. Oleh karena itu perubahan atau pengalian dari yang dimaksud dalam ikrar wakaf hanya dapat diperlakukan dalam hal-hal tertentu saja dan lebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemerintah setempat dengan alasan yang pertama karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf yang diikrarkan oleh si wakif, dan yang kedua karena kepentingan umum. Selanjutnya adalah sengketa wakaf. Penyelesaian sengketa wakaf pada dasarnya itu harus ditempuh melalui musyawarah. Namun apabila jika mekanisme musyawarah itu tidak dapat membuahkan hasil, sengketa itu dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Adapun syarat, kewajiban, dan hak nazir. Nazir itu bisa dilakukan oleh perseorangan, organisasi, atau badan hukum.
dengan syarat nazir perseorangan, yakni yang pertama adalah warga negara Indonesia, yang kedua yakni beragama Islam, yang ketiga adalah dewasa, yang keempat adalah amanah, yang kelima adalah mampu secara jasmani dan rohani, dan yang terakhir adalah tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Adapun jika organisasi atau badan hukum yang bisa menjadi nazir harus memenuhi syarat-syarat, yakni yang pertama adalah pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan itu memenuhi persyaratan nazir perseorangan sebagaimana tersebut di atas. Yang kedua adalah organisasi atau badan hukum itu bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan Islam. Yang terakhir yakni badan hukum itu dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun kewajiban atau tugas nazir, yang pertama adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang kedua adalah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Yang ketiga yakni mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Yang keempat adalah melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dan dalam melaksanakan tugas tersebut, itu nazir memiliki hak-hak. Yang pertama, itu menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelola dan pengembangan harta benda wakaf yang sebesarnya itu tidak melebihi 10%. Yang kedua, yakni menggunakan fasilitas dengan persetujuan kepala kantor Kementerian Agama, kabupaten atau kota. Prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan wakaf, yang pertama adalah seluruh harta benda wakaf itu harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai dengan syariah. Yang kedua adalah wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu. Yang ketiga adalah wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana yang diperkenankan oleh syariah. Dan yang keempat adalah jumlah harta wakaf itu tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Dan yang terakhir adalah wakif dapat meminta keseluruhan keuntungan untuk tujuan-tujuan yang telah ia tentukan. Penerapan perilaku mulia, yakni tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Sebuah ungkapan yang menjelaskan tentang pentingnya berbagi. Islam sendiri itu menghendaki orang-orang yang memiliki kelebihan harta untuk menyisakan sebagian hartanya bagi mereka yang membutuhkan. Dan dalam ilmu fikih, membelanjakan atau memberikan sebagian harta yang dimiliki dapat dilakukan berbagai cara. Cara biasanya dapat dilakukan dengan cara zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan masing-masing cara tersebut itu mempunyai ketentuan masing-masing. Dan banyak sekali keuntungan yang dapat diperoleh dari orang-orang yang memberikan wakaf untuk kepentingan umat. Adapun contoh perilaku yang mencerminkan sikap kedermawan dalam membantu orang lain dalam bentuk wakaf. Yang pertama adalah mewakafkan buku-buku pelajaran yang diberikan ke perpustakaan atau sekolah. Yang kedua, mewakafkan pakaian yang layak pakai termasuk seragam sekolah yang tidak lagi dipakai kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga itu mewakafkan Al-Quran untuk diberikan kepada masjid atau lembaga tertentu. Yang keempat adalah mewakafkan mukena, kain, sarung, karpet dan sebagainya sebagai sarana perlengkapan untuk sholat. Dan yang terakhir contoh wakaf yakni mewakafkan sebidang tanah yang dijadikan untuk fasilitas umum.